Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahra Nur Karimah dengan NIM 212038862080043 dari kelas PAI 52. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Ahdar MPDI. Adapun materi yang saya sampaikan pada video kali ini yaitu mengenai jenis-jenis media proyeksi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu jenis-jenis media proyeksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu media proyeksi. Nah, media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Nah, media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual yaitu melalui indera penglihatan. Media ini juga berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, adapun maksud pesan di sini yaitu berupa materi pelajaran yang akan disampaikan. Jadi, dengan media proyeksi, materi tersebut dapat terserap dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media proyeksi. Nah, jenis-jenis media proyeksi ini terbagi menjadi dua, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Nah, yang pertama itu media proyeksi diam. Nah, media proyeksi diam adalah media visual yang hanya memproyeksikan pesan, yang dimana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Nah, media proyeksi diam ini memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Nah, adapun beberapa jenis media proyeksi diam diantaranya yaitu film bingkai, slide, film merangkai, proyektor transparan atau OHP, dan proyektor tak tembus pandang, serta microfiche. Nah, jenis yang pertama yaitu film bingkai. Film bingkai adalah film transparan yang berukuran 35 mm sebagai suatu program film bingkai yang bervariasi panjang pendeknya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun kelebihan dari film bingkai ini yaitu pertama, penyimpanan mudah dan ukurannya kecil, kedua, media yang relatif sederhana, materi dapat disebarluaskan ke seluruh siswa secara bersamaan. Nah, adapun kelemahan dari film bingkai ini yaitu memerlukan ruangan gelap, menyajikan objek-objek secara diam, bersifat lepas, maka film bingkai ini lebih mudah hilang. Nah, yang kedua itu slide. Nah, slide adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Nah, slide atau film bingkai terbuat dari film positif yang diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Nah, film yang biasanya digunakan slide dalam film positif yang berukuran 35 mm dengan ukuran bingkai 2x2 inci. Nah, sebuah program slide biasanya terdiri dari beberapa bingkai yang bergantung pada bahan atau materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga yaitu film merangkai. Film merangkai atau film strip pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya di film strip ini ada beberapa film yang merupakan satu kesatuan atau gelang di mana antara ujung yang satu dengan ujung lainnya bersatu. Nah, adapun kelebihan dari film merangkai atau film strip ini yaitu media mudah penggandaannya karena tidak memerlukan bingkai. Juga frame-frame film strip tidak akan tertukar karena satu kesatuan. Nah, adapun kekurangan dari rangkai atau film strip ini adalah pengeditan dan perbaikan dilakukan di laboratorium khusus. Selanjutnya, proyektor transparan atau OHP. Nah, proyektor transparan ini adalah media visual yang diproyeksikan melalui yang disebut OHT. Nah, OHT ini terbuat dari bahan transparan yang biasanya berukuran 8,5x11 inci. Nah, adapun kelebihan dari media proyektor transparan ini yaitu menarik karena penyajian yang relatif disertai warna-warna yang indah.
tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa mencatat hal-hal yang penting. Tidak memerlukan operator yang khusus dan dapat menyajikan pesan secara efisien. Nah, adapun kelemahan dari media proyektor transparan atau HP ini yaitu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. OHT dan OHP adalah hal yang tak dapat dipisahkan karena sebuah gambar dalam kertas biasa tidak bisa diproyeksikan melalui OHP. Nah, urutan OHT ini mudah kacau karena urutan yang lepas. Nah, yang kelima yaitu proyektor tak tembus pandang. Nah, pada proyek yang tak tembus pandang, bahan disajikan bukan bahan yang tak tembus pandang, tetapi benda-benda dasar, serta warna dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Nah, yang terakhir yaitu mikrofis. Nah, mikrofis ini adalah lembaran film transparan yang terdiri atas lambang-lambang visual yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Nah, adapun jenis media proyeksi yang kedua yaitu media proyeksi gerak. Nah, media proyeksi gerak adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media atau multimedia. Nah, adapun jenis media proyeksi gerak ini yaitu yang pertama LCD karakter, film gelang, televisi, dan komputer. Nah, yang pertama itu LCD karakter. Nah, LCD di lingkungan masyarakat ini dikenal sebagai infokus karena semuanya tergantung pada kualitas gambar yang diproyeksikan melalui kecerahan dan warna. Nah, yang kedua yaitu film gelang. Nah, film gelang adalah jenis media yang terdiri dari film berukuran 8 mm yang ujungnya saling bersambung sehingga terus-menerus mengulang jika tidak dihentikan. Nah, yang ketiga yaitu televisi. Nah, televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Nah, yang terakhir yaitu komputer. Nah, adapun pemanfaatan komputer untuk pendidikan dikenal dengan sebutan CEA dan dikembangkan melalui tutorial, discovery, simulasi, dan permainan. Nah, komputer ini digunakan untuk administrasi tes dan administrasi sekolah. Nah, mungkin itulah materi yang sempat saya paparkan mengenai jenis-jenis media proyeksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.